ada nggak? Sudah cukup. Ya, jika ada saudara laki-laki dari mayit, lalu tangan untuk Rusli yang luar biasa, saya tidak menyangka ternyata bisa menjawab semua. Tetapi saya was-was dengan dia karena pertemuan yang kemarin saya ikut. Saya hafal yang tidak ikut, sudah kita tandai orangnya. Nanti akan satu kelompok pokoknya. Yang pertama tidak ikut, yang dispensasi, saking sibuknya jadi OSIS dan lain-lainnya akan menjadi satu kelompok. Dia mungkin hafal yang dispen, karena suratnya ada di sini. Ini surat wasiat saya ini. Nanti kalau gurunya yang ganti, wasiatnya ada, jadi diteruskan. Terima kasih. Di pelajaran sebelumnya anak-anak masih bisa mengingat, masih bisa menghafal, tetapi di kegiatan ini pun anak-anak sudah bisa membaca lebih awal tentang bab asobah dan mahjub. Anak-anak untuk mendalami tentang asobah dan mahjub ini, anak-anak tidak boleh lepas dari buku modul yang ada di halaman 40 sampai 43. Bahkan sekarang 45 sudah. Tidak boleh lepas. 45 itu kata kuncinya di situ. Karena anak-anak belum punya kitab lain. Nanti kalau sudah punya, kita berikan. Sekarang pedomannya itu tidak boleh lepas. Harus menjadi pedoman. Dari situ akan mulai nanti muncul mahjub dan muncul asobah. Itu anak-anak. Nah, di kegiatan hari ini nanti anak-anak akan berdiskusi di dalam kelompok besar. Karena jumlahnya berkurang dari kurang 4 ya, ini 5 kurang 5 berarti kurang 1 kelompok, maka cukup menjadi 8 kelompok. Nanti Pak Guru akan membagi menjadi 8 kelompok. Sebelum dibagi 8 kelompok, Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang asobah dan ahli waris yang gugur. Ahli waris yang gugur itu ahli waris yang tadinya dapat menjadi tidak dapat. Itu namanya mahjub terdalam. Maka gini, bangun ini, bangun sama Atta. Namanya apa betul? Ya, Atta, bangun. Bangun. Ini namanya Atta. Ini Atta. Ini bangun. Bangun di belakang. Bangun di belakang. Satu lagi, ini yang meninggal dunia. Yang di sini, saya sampaikan konsentrasi baik-baik. Ini ahli mayit. Bukan potongannya, tapi contohnya. Seorang suami meninggal dunia, suami memiliki anak laki-laki 1. Ini walaupun gede tapi anak, ya. Dan memiliki cucu laki-laki 1. Cucu laki-laki 1. Sudah, hanya itu saja. Suami meninggal dunia, memiliki anak laki-laki 1, memiliki cucu laki-laki 1. Sekarang, suami meninggal dunia dan mau, betul tidak? Ya. Kelihatan tidak? Ya. Berarti inilah yang menerima warisan. Sekarang bangun kelihatan tidak? Tidak. Ya maksudnya terhalang. Itu namanya mahjub. Itu namanya mahjub. Mahjub itu yang menghalangi sehingga cucu tidak mendapat warisan karena terhalang oleh anak. Cucu tidak mendapat warisan karena terhalang oleh anak. Karena gini, ini suami, depannya ada kakek, ada nenek, pada mana ini Bu? Dari depan, suami ini yang meninggal dunia. Kelihatan dari ini, kalau ini bapak. Nah, ibunya bapak di kiri, bapak. Baru kelihatan. Suami dapat atau tidak? Nah, ini dapat atau tidak? Tidak. Bangun? Tidak. Agar bangun dapat warisan yang meninggalkan di nenek, bagaimana caranya? Dihilangkan. Dipakai masih dapat nggak? Belum, karena ada anak. Biar dapat bagaimana? Mati. Baru ini dapat Pak. Harus dihilangkan yang sudah. Sudah paham belum konsepnya? Itu menghalangi secara struktural. Struktural di bawah.
Pak, apa bisa menghalangi dari sampai? Bisa. Contoh, seorang suami meninggal dunia. Di sini ada saudara laki-laki. Saudara laki-laki punya anak. Yo gimana? Ini urip mati. Ini anak saya. Saya saudara laki-laki bangun. Saya dan bangun ada harapan enggak? Misalnya saya kakaknya. Misalnya tidak. Maka kalau dia bapak saya dapat enggak? Dapat. Dapat karena dapat anak. Lalu anaknya bangun. Kalau mati kabeh. Tetapi anaknya paman dapat apa enggak kalau saya ada? Tidak, karena terhalang oleh mama, oleh saudara laki-laki, oleh saudara laki-laki, oleh kakaknya atau adiknya. Nah, jika di sini nggak ada, saya nggak ada, maka dia menjadi ahli waris, naik derajatnya, naik tingkatnya. Maka ring 1 harus dapat dulu. Begitu ring 1 ada, dia akan menjadi penghalang. Menjadi penghalang. Sudah dari konsep ini paham? Sudah, silakan kembali ke alamnya masing-masing. Sudah, sederhana anak. Tabelnya dibuka. Urutan majub tidak boleh dibalik. Tidak boleh dibalik. Harus urut. Harus urut dari yang paling atas. Sudah. Sekarang saya akan memberikan contoh penghitungan mahjub secara langsung. Mahjub dan asobah secara langsung. Tanggal tahun 2025. Sekarang tanggal berapa tadi? 6 bulan 10. 6 tambah 10 berapa? 16. Hadir nomor 16. Silakan Mas ayat. Dengarkan ya, gambarkan ya. Langsung saya praktekkan karena kita pertemuan sebelumnya sudah konsep. Saya baca. Seorang laki-laki meninggal dunia. Gambar ayat mana? Gambar. Mayat laki-laki. Ya laki-laki lah. Ini bapak. Meninggalkan ahli waris ibu. Ibu nangis sore, anak nangis sore. Meninggal. Rumah ibunya di atas. Mana? Sudah, kita akan sebagai contoh. Sudah, nenek dari ibu, sudah nenek, namanya Iman ya. Terus meninggalkan suami. Yo ini otomatis nenek dari ibu. Kalau ahli waris berikutnya suami. Nah, mayitnya kan mayitnya di mana? Oke, mayitnya kan lagi mayit. Ini mati. Ini berarti apa namanya? Meninggalkan suami. Oh, seorang lelaki. Oh, ya. Sekarang mati. Yo. Meninggalkan istri. Gimana? Istri lengkapnya gimana? Duh, ini struktur sosiologinya ini. Istri dua. Terus anak laki-laki. Anak gimana? Laki-laki. Anak perempuan. Ya, dari itu. Anaknya gini loh, Pak. Aku jadi ngomong semua. Ya, saudara laki-laki sekandung.
Ada laki-laki